Istri Kedua, episode 19. Angela mengalihkan pandangannya. Dia tersenyum ke arah Zira yang pada saat itu ada di depan kamar pas. Dia berjalan menghampiri pemilik butik. Lalu Zira melihat bagian mana yang perlu penambahan atau ada bagian yang harus dikurangi. Kebaya ini sangat pas untukmu. Tapi jika kamu ingin ada tambahan, silakan, katakan saja. Ujar Zira sembari memperhatikan dengan seksama pakaian yang sedang dikenakan Angela. Saya rasa ini sudah cukup. Tidak perlu ada tambahan apapun. Sahut Angela. Baiklah kalau begitu. Zira memanggil karyawannya, memerintahkan untuk membungkus kebaya yang dikenakan Angela. Kalau kamu bagaimana, Viko? Apa ada yang perlu ditambahi? Tanya Zira lagi. Tidak perlu, Zira. Rancangan kamu tidak perlu diragukan lagi. Puji Viko. Viko dan Angela berjalan menuju kasir. Pria itu mengeluarkan kartu dari dalam dompetnya, lalu menyerahkan ke kasir. Kata Ibu Zira tidak perlu bayar. Viko dan Angela menoleh ke arah belakang mereka. Terlihat Zira sedang berjalan mendekati mereka. Ini aku berikan untuk kalian, bukan sebagai kado, tapi sebagai dukungan untuk pernikahan kalian, ujar Zira. Terima kasih Zira, sahut Viko. Terima kasih Nona Zira, ujar Angela juga. Lalu kedua wanita itu saling berpelukan. Aku harap kehadiranmu untuk datang ke acara pernikahanku dan Angela, ujar Viko lalu bersalaman dengan Zira. Pastinya. Sampaikan salamku untuk Vita. Sahut Zira lalu memeluk Naura. Kamu akan mempunyai 2 orang mama. Apa kamu senang? Bisik Zira. Senang tante, sahutnya. Lalu setelah itu Viko beserta anak dan calon istrinya meninggalkan butik. Mereka kembali ke kediaman Viko. Pria itu melirik Angela yang sedang menatap ke arah samping jendela mobil. Apa ada yang ingin kamu katakan? Pertanyaan Viko membuat Angela menoleh ke arah pria itu. Kemudian dia menoleh ke belakang. Terlihat Naura sedang tertidur pulas. Apa kamu yakin mau menikahiku? Iya, aku yakin, sahut Viko. Sebaiknya pikirkan lagi. Kenapa Angela? Apa kamu ragu menikah denganku? Angela hanya menghela nafasnya. Aku tidak tahu. Jika mengingat kejadian beberapa hari lalu, aku sebenarnya ingin membatalkan ini semua. Tapi ketika melihat wajah Naura yang terlihat sangat senang, membuatku tidak ingin membatalkan pernikahan ini, jelasnya. Jawaban dari Angela melegakan Viko. Boleh aku meminta sesuatu padamu? Iya Angela, katakan saja. Jika kita sudah resmi menikah, maka aku tidak ingin kita tidur dalam satu kamar. Viko menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah depan. Apa kamu yakin? Viko ragu. Karena jika mempunyai istri 2, maka dia harus bersikap adil. Dari materi maupun nafkah batin harus adil. Tapi sepertinya Angela tidak menginginkan itu semua. Kamu sudah tahu, kalau aku bukan wanita perawan. Jadi tidak perlu memberikan nafkah batin kepadaku. Viko diam beberapa saat. Kemudian dia mengingat tujuan mereka menikah. Kita menikah karena ingin memberikan Adi untuk Naura. Jika kita tidak, Viko tidak melanjutkan kalimatnya, karena dia yakin Angela mengerti arah pembicaraannya. Aku tidak yakin subur, jadi untuk apa melakukan itu? Kalau kenyataannya aku juga mandul, apa itu tidak menjadi penyiksaan untukmu dan juga Naura? Jelasnya. Viko terdiam. Ada rasa takut ketika Angela juga sama seperti Vita. Maaf, kata-kataku tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun mengungkit kembali kenangan burukmu. Viko diam beberapa saat. Apa dulu kamu pernah menggugurkan kandungan? Pertanyaan Viko membuat Angela langsung menatap tajam pria itu. Maaf Angela, aku tidak bermaksud. Tidak. Aku tidak pernah menggugurkan kandungan. Hamil saja belum pernah aku alami. Sahutnya yang takut jika Viko kecewa dengan pernikahan mereka. Sebaiknya pikirkan lagi. Sebelum terlambat, maka batalkan saja pernikahan kita. Viko diam. Suasana menjadi hening. Ada rasa khawatir jika Angela sama dengan Vita. Jika kamu sama seperti Vita, maka aku akan tetap menerima kekuranganmu. Ucapan Viko membuat Angela menatap pria itu dengan lekat. Pria di sampingnya mau menerima kekurangannya, kebusukannya, dan semua jati dirinya yang dulu. Apa kamu yakin? Tanya Angela lagi. Tiba-tiba Viko memberhentikan mobil di pinggir jalan. Dia meraih jemari Angela, lalu menggenggam jemari itu dengan erat. Aku juga bukan pria yang baik. Aku memiliki kekurangan, sama seperti manusia lain. Tapi sebelum kita menikah, aku ingin mengucapkan banyak terima kasih. Karena kamu mau menerima lamaranku, mau menjadi istri keduaku, mau mengabulkan permintaan Naura. Tidak ada wanita yang bisa melakukan itu, dan tidak ada wanita yang mau menjadi istri kedua, ujar Viko, lalu mengecup punggung tangan Angela. Wanita itu menatap Viko dengan cukup dalam, mencari jawaban dari manik mata pria itu. Apakah Viko berkata jujur, atau pria itu sedang merayunya? Dan ketika mereka saling menatap, Angela buru-buru menundukkan kepalanya. Dia tak kuasa menatap mata Viko,
Lalu pria itu mengecup pucuk kepala Angela yang sebentar lagi akan resmi menjadi istri keduanya. Terima kasih, ujar Viko sembari tersenyum dan mengecup punggung tangan Angela lagi. Wanita itu menganggukkan kepalanya, lalu menarik tangannya dari genggaman Viko. Dia tidak mengerti dengan perasaannya sekarang. Perlakuan Viko yang baik membuatnya senang, dan dia khawatir jika Viko memperlakukannya dengan baik, maka bisa-bisa membuatnya jatuh cinta. Dia takut jatuh cinta, takut cintanya bertepuk sebelah tangan, karena dia tahu Viko mencintai Vita. Dan perlakuan pria itu kepadanya hanya sebagai bentuk pendekatan saja. Viko kembali menekan pedal gas. Dia melirik ke arah Angela yang lebih banyak menatap ke arah luar. Entah kenapa, jantungnya berdetak kencang ketika dia mengecup pucuk kepala Angela. Apakah dia sedang merasakan jatuh cinta lagi? Jatuh cinta untuk kesekian kalinya. Sesampai di rumah, Viko menggendong Naura, dan Angela membawa kebaya yang diberikan Zira kepada mereka. Kepulangan mereka disambut Vita. Bagaimana? Tanya Vita sembari tersenyum. Kami tadi bertemu dengan Zira di sana. Dan itu darinya, saut Viko lalu menunjuk ke arah bungkusan yang dipegang Angela. Angela menyerahkan bungkusan itu ke Vita. Wanita itu langsung membuka kebaya yang menurutnya sangat indah. Ketika menikah, kebayaku juga dari Zira, ujar Vita. Oh iya, untuk resepsi bagaimana? Tanya Vita lagi. Tidak usah ada resepsi, saut Angela. Kenapa? Tanya Viko yang baru saja kembali dari meletakkan Naura di kamar. Lebih baik berhemat, saut Angela dan berlalu meninggalkan Viko dan Vita. Sepertinya benar yang dikatakan Angela, lebih baik berhemat. Mungkin uang untuk resepsi bisa kalian gunakan untuk bulan madu. Viko menatap istrinya. Dengan lancar Vita menyebutkan kata bulan madu. Apa kamu tidak cemburu? Vita menggelengkan kepalanya. Dari raut wajah memang dia tidak cemburu, tapi dari hati yang paling dalam dia ingin menjerit. Kenapa Tuhan memberikan rahim yang tidak subur kepadanya? Itu yang selalu dipertanyakannya kepada Tuhan. Untuk undangan bagaimana? Sudah seharusnya disebar dari sekarang. Tanya Vita lagi yang ingin mengalihkan pembicaraan tentang rasa cemburunya. Angela tidak memiliki siapapun di sini, jadi dia meminta kepadaku hanya kerabat dekatnya yang diundang, yaitu keluarga Abian Basam beserta para pelayan, juga Zira dan Ziko. Apa ada yang lain? Tanya Vita lagi, yang berperan sebagai seksi sibuk untuk acara pernikahan suaminya. Sepertinya tidak ada. Viko memperhatikan raut wajah istrinya. Apa kamu sedang merencanakan sesuatu? Tebak Viko. Vita tersenyum. Aku berencana setelah acara pernikahan selesai, kita sekeluarga pergi ke luar negeri, sekaligus untuk acara bulan madu kalian. Sautnya sembari menyunggingkan senyumannya. Viko langsung mendekap istrinya. Vita sangat pengertian dan merencanakan dengan sangat matang. Dia benar-benar memegang omongannya untuk tidak berpikiran buruk tentang Angela. Terima kasih sayang, Viko mengecup pucuk kepala istrinya. Hari pernikahan. Pernikahan Viko dan Angela diadakan di kediaman Viko. Semua itu juga permintaan Angela, yang tidak ingin mengadakan acara besar-besaran. Taman belakang telah diubah menjadi sebuah tempat akad nikah yang sangat indah, dipenuhi dengan bunga-bunga mawar. Serta kelopak bunga mawar berada di atas karpet merah sebagai jalan untuk mempelai wanita. Viko telah bersiap dengan pakaian nikahnya. Dia menatap ke arah cermin sembari merapikan pakaiannya. Vita ikut membantu suaminya. Dia juga menggunakan kebaya dengan warna yang hampir mirip, yaitu warna merah muda. Kamu terlihat sangat tampan, puji Vita. Kamu juga sangat cantik, puji Viko ke istrinya. Ayo, Vita menggandeng tangan Viko keluar dari kamar menuju taman belakang. Di taman telah dipenuhi kerabat Viko dan juga Angela, serta para pelayan Istana Basam, ikut menjadi saksi atas pernikahan Angela. Dan di meja akad nikah telah hadir penghulu dan kedua saksi dari pihak mempelai wanita dan pria. Untuk saksi mempelai wanita diserahkan ke Abian, dan untuk saksi mempelai pria diserahkan ke Ziko. Setelah mengantarkan Viko ke meja akad nikah, Vita kembali masuk ke dalam rumahnya. Dia akan menjemput Angela bersama dengan Naura. Angela sedang duduk di pinggir tempat tidur, ditemani Aneska dan Zira. Kamu sangat cantik, Angela, puji Aneska. Terima kasih, Anes, sahutnya sembari tersenyum. Semoga rumah tangga kalian langgeng terus, doa Zira. Amin, saut Aneska dan Angela bersamaan. Suara ketukan dari pintu membuat mereka menoleh ke arah pintu. Pintu terbuka dan terlihat Vita bersama dengan Naura. Angela, kamu sangat cantik, puji Vita. Tante cantik, puji Naura. Naura jangan panggil tante lagi, tapi biasakan panggil mama, ujar Zira. Iya, mama cantik sekali. Naura mengulangi perkataannya. Waktunya sudah tiba, ujar Vita. Aneska dan Zira keluar dari kamar itu. Mereka menuju taman belakang.
Tinggallah Vita dan Naura serta Angela di kamar itu. Ayo Angela, Vita mengulurkan tangannya ke arah madunya. Angela menyambut uluran tangan itu. Lalu sebelum keluar dari kamar, Angela memeluk erat Vita. Kamu wanita hebat. Kamu yang hebat, saut Vita. Tidak Vita, kamu wanita hebat. Tidak semua wanita sanggup melakukan ini. Dan kamu berani melakukan ini. Ujar Angela dengan mata berkaca-kaca. Jangan rusak riasanmu dengan air matamu. Ucapan Vita membuat Angela tersenyum. Lalu mereka sama-sama keluar dari kamar. Tangan kanannya dipegang Vita, dan tangan kirinya digenggam Naura. Berjalan secara perlahan menuju taman. Hatinya berdetak cukup kencang, gemetar dan was-was. Semua pengantin mengalami hal itu, dan itu termasuk hal yang wajar. Bersambung.